Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala alihi amma ba'd. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperti Darul Huda. Yang saya hormati kepada kepala sekolah saya, guru-guru saya, bapak saya serta koordinator saya yang menjaga selama ini dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, perkenalkan nama saya Zilama Syafadilah. Saya di sini ingin mempersilahkan tema madrasah di bidang yang berjudul dengan kaidah 1 bab 1. Yang pertama itu ada hukum syara atau yang biasa disebut fikih. Itu ada dasarnya dapat dibagi pada 5 kaidah pokok, yaitu al-umuru bimaqasidiha, artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Kedua itu yakin tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan. Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah. Mudarat itu dapat dihapus. Ada kebiasaan itu bisa ditetapkan. Kaidah-kaidah ini masing-masing itu diuraikan secara terperinci sesuai dengan urutannya. Dalam pada itu sementara ulama seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam berpendapat bahwa fikih itu hanya berkisar dan berpusat pada satu kaidah saja, yakni kaidah jalbu masalihi wa dar'ul mafasidi, menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Kaidah pertama yang tergantung kepada niatnya itu bersumber dari hadis yang dikenal, segala perbuatan itu hanyalah dengan niat. Menurut ulama ahli tahqiq, hadis ini isinya padat sekali hingga seolah-olah sepertiga atau seperempat dari seluruh masalah fikih telah tercakup dalam hadis ini. Apa sebab bisa begitu? Perbuatan amal manusia itu ada 3 macam, yaitu dengan hati, dengan ucapan, dengan tindakan. Dan amal manusia berhubungan dengan hati tercakup oleh hadis ini. Malahan menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercakup dalam hadis seperti wudhu, mandi, qashar, jamak, makmum, imam, sujud tilawah, sedekah, tathawu, puasa, itikaf, nadar, wakaf dan sebagainya. Niat itu termasuk rukun atau syarat. Sebagian ulama besar itu mengatakan bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat salat misalnya itu termasuk rukun dalam zatnya salat. Habis itu ulama yang lain mengatakan bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun maka harus pula diniati, jadinya niat diniati. Menurut Imam Al-Ghazali diperinci kalau puasa niat termasuk rukun salat, kalau niat termasuk syarat. Tempat niat itu ada tempatnya, ya di hati, di ucapan dan lain-lain. Dan juga ada waktu niat seperti saat wudhu, sholat dan lain-lain. Terus syarat sahnya niat itu harus Islam, harus tamyiz, harus meyakini apa yang diyakini, harus ada munafi. Diperkirakan harus melaksanakan apa yang diniati. Habis itu uraian kaidah dalam sumpah niat itu dapat mengkhususkan kalimat yang diumum, tapi sebaliknya tidak dapat membuat umum kalimat khusus dan lain-lain. Habis itu terakhir itu ada menjelas jika kita sholat fardu maka wajib menunaikan kefarduan. Jadi pilihan itu dilafadzkan berbunyi sholli fardhu, yaitu sangat ada atau qada, tidak harus kan menerangkannya. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.